wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati guru pendamping, tak lupa peserta lomba yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara lomba pidato bahasa Indonesia dalam menyemarakkan Milad Muhammadiyah yang ke-113. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri, guru pendamping dan peserta lomba yang berbahagia, perkenankanlah saya pada kesempatan kali ini menyampaikan uraian pidato yang bertema memajukan pendidikan, mencerdaskan tunas bangsa. Kebanggaan saya menjadi pelajar muslim yang selalu meneladani Rasulullah dan para sahabatnya. Ada bingkai cerita tentang kesolehan pada rintihan jejak keturunan dan tahap pembelajaran demi tercapainya harapan kebahagiaan di kemudian. Sebagai seorang pelajar ini tentunya saya harus mempunyai tujuan dalam aman dan cinta. Sesuai dengan tema saat ini, saya ingin mengungkapkan perasaan dan pengalaman saya sebagai seorang pelajar yang terus berbenah, penuh motivasi. Saya ingin menyampaikan beberapa hal bagaimana menempuh pendidikan di era globalisasi. Saya mungkin bukanlah seorang siswi berprestasi seperti pelajar lainnya. Saya juga bukanlah seorang siswi teladan yang dapat menjadi kebanggaan. Namun, saya optimis, berjuang, belajar bahwa saya seorang pelajar yang mempunyai sejuta mimpi penuh motivasi. Rekanku, pelajar yang budiman, coba kita perhatikan apa yang sedang terjadi di sekitar kita saat ini. Pergaulan yang terlalu bebas, pornografi, dan minuman beralkohol menjadikan pemuda-pemudi saat ini jauh dari kata berprestasi. Kebanyakan dari mereka selalu meniru apa yang viral, seperti hal-hal baru yang menyebar luas dengan cepat, tanpa penyaringan dan pemikiran sebelumnya. Mereka tidak pernah membuat keseimbangan antara perencanaan dan keinginan, kemampuan serta tindakan. Selain itu, mereka tidak mempertahankan hukum Islam yang ada. Padahal pemuda-pemudi adalah generasi harapan berikutnya untuk negeri ini. Bagaimana masa depan negeri ini jika sebagian besar dari mereka mendapatkan penurunan nilai-nilai moral tak berpedoman? Dewan juri, guru pendamping, dan peserta lomba yang berbahagia. Sebagai pelajar muslim, kita harus menampilkan diri dalam warna keislaman dari segala segi dan corak warnanya. Bukankah agama dan pendidikan itu harus bersinergi? Di dalamnya terdapat segala aturan dan bimbingan untuk segala bidang kehidupan yang nantinya akan menghasilkan tunas penerus bangsa yang sempurna. Kita tidak harus diam ketika kita tahu perubahan negatif yang terjadi dalam masyarakat karena era globalisasi. Sebagai pelajar, kita seharusnya menjadi tokoh dalam mengantisipasi dampak negatif dari era global agar terciptanya tunas harapan bangsa yang berkemajuan, kreatif, serta kompetitif dalam segala bidang kehidupan. Pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana
kita sama-sama sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Untuk setiap amal yang selalu kita perjuangkan dan keteladanan yang selalu kita tanam, tuailah setiap bunga-bunga ibadah dalam kerukunan, agar tapak kakimu selalu terjaga bersama-sama perwira. Ingat kawan, jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang di dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia lebih unggul. Rekanku, pelajar yang beriman, untuk saat ini saya memang belum memiliki cita-cita menjadi seorang guru atau pengajar kelak. Tapi ada kalanya impian saya begitu besar untuk seorang pelajar. Bagaimana saya bisa membangun bangsa ini? Sebagai seorang pelajar, tentu saya bangga karena itu. Guru-guru saya telah menjadi guru yang benar-benar mengubah pola pikir saya, di mana mereka tidak hanya mendidik agar saya pintar, agar saya hebat, atau apapun itu. Namun, mereka telah mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang yang berjasa bagi bangsa ini dengan ilmu di dada, agama iman selalu di jiwa. Lalu nantinya akan lahir anak bangsa yang cerdas. Itulah sebabnya kebanggaan saya menjadi pelajar saat ini, karena saya diajarkan oleh banyak guru-guru hebat yang telah membimbing saya sampai saat ini. Rekanku, pelajar yang beriman, sebagai generasi muda harapan bangsa, menjadi sosok yang pintar saja tidaklah cukup. Akhlak mulia dan budi pekerti luhur sangat diperlukan untuk mewujudkan suatu dunia peradaban yang adil dan sejahtera. Negeri kita membutuhkan generasi-generasi yang dapat mencintai tanah airnya dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, membangun surga warisan ini demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Negeri kita membutuhkan orang-orang yang berilmu dan beriman. Hanya generasi yang berilmu dan beriman yang dapat menyelamatkan dunia peradaban Indonesia dari carut marut kezaliman dan kemurkaan. Kita, generasi milenial, nantinya akan lebih baik jika mampu memetik efek positif dari era modern dan globalisasi, meningkatkan takwa dan menyadari doktrin keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya menjadi tokoh yang baik bagi masyarakat dalam menghadapi perubahan alur globalisasi, teknologi, informasi, dan komunikasi. Marilah rekan-rekanku, sahabatku, kita belajar giat agar menjadi generasi yang berilmu. Sebagai tiang utama adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, perlu ditingkatkan. Keduanya harus saling selaras mengisi rongga kehidupan kita sebagai penuntun dan pedoman untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang akan membawa nahkoda negeri ini ke arah yang lebih baik pula. Demikianlah uraian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.